Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi dijelaskan, kita sudah bacakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kriteria wanita untuk dinikahi. Nabi SAW menyuruh memilih kriteria yang terakhir, agama. Kemudian di hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, termasuk ajal kita, termasuk umur kita. Berbicara tentang takdir, sebelum kita jawab pertanyaannya, takdir, ada takdir Allah yang baik dan ada takdir yang buruk. Sepakat ya. Di antara rukun iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beriman kepada takdir yang Allah tetapkan, baik maupun buruk. Ketika seorang mengatakan, ini kan takdir, kalau kita milih yang buruk takdir, ya enggak? Allah memang benar menentukan takdir yang baik, ada juga yang buruk. Tapi Allah menginginkan yang mana? Yang baik. Contoh pendekatan. Seorang guru membuat soal, bikin soal pilihan. Pilihlah jawaban yang paling benar. Bentuk pertanyaan, kemudian jawabannya A, B, C, D. Diminta jawaban yang paling benar. Katakan jawabannya yang benar adalah A, B, C, D salah. Menulis soal dan menulis jawaban yang salah, kehendak siapa? Kehendak siapa? Guru. Tapi yang mana diinginkan oleh guru? Yang benar. Apakah bisa kita beralasan, saya milih C, kan guru yang suruh milih, tapi guru suruh milih yang mana? Yang benar. Memang ini kehendak guru. Semua jawaban yang ada ini A, B, C, D kehendak guru, ya enggak? Tapi guru tidak meminta semuanya dijawab, satu yang dipilih. Itu analogi sederhananya. Jelas ini? Jadi artinya kita butuh usaha. Memang benar ini takdir Allah, tapi kita butuh usaha. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, ada yang baik, ada yang buruk. Diciptakan yang buruk ini tujuan untuk apa? Ujian. Sejauh mana Allah ingin tahu keimanan kita. Jelas ini? Nah, demikian juga dalam urusan jodoh. Ada wanita yang baik, ada wanita yang buruk. Kemudian kita beralasan, kita dapatkan wanita yang buruk akhlaknya, kemudian kita beralasan, oh ini kan takdir Allah juga. Iya. Bukan ini yang Allah inginkan. Allah inginkan untuk Anda itu yang baik. Sama seperti muslim dan kafir. Kalau kita beralasan dengan takdir, orang kafir nggak boleh dihukum, ya nggak? Tapi Allah menyuruh mereka memilih kekafiran? Tidak. Ada kekafiran, ada keimanan. Yang Allah pilih yang mana? Keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, kekafiran ini merupakan sebuah kehendak dari Allah Azza wa Jalla juga. Tapi bukan berarti Allah memerintahkan untuk milih. Analogi sederhananya tadi. Jelas ini? Sehingga kita tidak bisa menyalahkan gitu. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kita pilih. Katakan ini benar, takdir sudah Allah takdirkan. Sampai umur kita pun. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung hubungan rahim. Saling berkunjung, saling ziarahi, sambung. Maka dipanjangkan umurnya. Loh, umur kan sudah ditetapkan, apa bisa dipanjangkan?
di sana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sambung silaturahim, segini umur Anda. Kalau Anda tidak sambung, segini umurnya Anda. Dua-duanya takdir Allah. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Berarti ada usaha dong. Jelas ini? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi tidak bertolak belakang hadis itu. Cuman butuh dipahami dengan baik. Wallahu a'lam. Semoga bisa dimengerti. Ada yang lain? Atau saya jawab dulu pertanyaan yang ditulis ini. Baik. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukum istri tidur melukai suami. Dilukai dengan apa? Lukai dengan pisau? Ini istri yang durhaka. Jangankan kan cukai pisau domone. Ini perhatikan ibu-ibu. Nggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam kau barahi. Ya. Kau barahi untuk melakukan di tempat tidurnya untuk melakukan hubungan lati ngala babai. Au nggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam batat ya. Wal malaikatu alaiha ghadban. Dia bermalam sementara malaikat marah murka. Batat wa la'anatuhul malaika hatta wa la'anatuhul malaikatu hatta tusbih. Dia bermalam dalam keadaan malaikat melaknat sampai pagi hari. Ini hati-hati. Diajak suami ditolak. Apalagi kalau dilukai dengan fisik. Lukai hatinya itu berat ibu-ibu. Makanya nggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib si istri itu memenuhi keinginan atau panggilan suaminya. Nggahi Nabi SAW, wa in kanat ala qatab, sekalipun di atas apa? Di atas punuk unta. Wajib dipenuhi keinginan istri, keinginan suami. Bahkan nggahi Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, sekalipun di atas tungku. Unga sibuk akari har abu kan bakor lowi. Ncango uta ko Ibrahim mai. Itu nang pangi uta, de cok pangin utare terunena. Yang penting nang pangi adirahi. Jelas ini? Apalagi kalau tidur melukai hati suaminya, nggak boleh. Itu ya, nggak boleh. Menolak ajakan suami dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dilaknat itu artinya apa? Diminta agar dijauhkan dari rahmat. Ibu-ibu mau dijauhkan dari rahmat? Tidak ada yang mau. Tapi perilakunya mau. Ini keliru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Taib. Ini masalah penting, masalah muamalah zakat. Zakat mal dan zakat fitrah beda. Zakat mal berarti harta. Sedangkan zakat fitrah ini berkaitan dengan jiwa. Untuk menyucikan jiwa kita. Setelah berpuasa maka ada zakat fitrah. Zakat fitrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'matan lil masakin. Makanan untuk orang-orang miskin termasuk fakir. Dua orang ini yang dapat. Itu zakat fitrah. Fakir miskin. Sedangkan zakat mal bisa dicek dalam surat Taubah. Ya, di ayat yang ke-60-an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya sampai 8 asnaf. Zakat mal itu yang berhak menerima fakir miskin. Kemudian siapa? Orang yang bekerja, amilnya. Kemudian siapa lagi? Yang terlilit utang, yang bangkrut dalam usahanya. Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muallaf. Siapa muallaf itu? Lain muallaf warung ba'alu Islam masih muallaf itu bukan muallaf. Karena kalau nggak hindai. Muallaf itu baru masuk Islam atau mau masuk Islam. Orang kafir mau masuk Islam, ada kecondongan, nelu Islam. Maka luang beri zakat. Kone batik belum Islam. Sebagai apa? Bentuk tergib, motivasi supaya dia mau menerima Islam. Itu mu'allaf namanya. Demikian juga Ibnu Sabil, orang yang putus perbekalan ketika melakukan perjalanan jauh. Lampam do'o, tiwara keluarga,
habis bekal, maka berhak mendapatkan zakat mal. Jadi beda asnaf yang menerima zakat fitrah dengan yang menerima zakat mal. Kemudian zakat penghasilan, artinya pertanian, apakah langsung dibayar setelah kita panen tanpa membayar utang atau harus bayar utang? Maka pendapat yang terkuat, kalau misalnya ndai panen jago 1 ton atau 10 ton, sepune zakatnya 1 ton. Oh, itu ore hinti nawa 1 ton. Ore. Tapi kan bui pohara di ndai ge sepune ciwiton. Bem ore ciwiton los ton. Ore pemelaus ton kan tanda batu sambot dan tandana. Nah, itu. Karena demikian kecintaan kita terhadap harta. Padahal 9 ton ini jauh lebih besar. 9 kali lipat daripada yang diangkut 1 ton. Nah, ampo lewat cola bendai, keluarkan dulu utang modalnya, modal usaha. Katakan weli bibit, weli pupuk, weli loi dan seterusnya, sekian keluarkan. Karena utang modal itu bukan milik kita, milik orang. Tilo anak dizakatkan ke harta do. Nah, sisa dari pengeluaran modal itu yang dizakatkan. Katakan hasil 10 ton, ternyata utang dai conggo dai 2 ton. Wa umpara reke-rekem dai conggo weli bibit, weli pupuk, weli loi dan seterusnya, gaji gedong krawi, ternyata habis 2 ton. Sisa berapa? 8 ton. Nah, 8 ton ini semuanya dikosan. Berarti 800 kilo. 800 kilo karena 10%. Karena jago tak ada hujan. Yang mengandalkan air hujan atau mengandalkan mata air atau mengandalkan air sungai 10%. 10% dari penghasilan. Itu pertanian. Ini belum berbicara tentang zakat harta berupa uang, emas dan perak, atau berperniagaan, barang yang kita perjualbelikan, atau binatang ternak. Ini baru penghasilan pertanian. Nah, terkait dengan zakat ini, ya, kita yang harus diperhatikan terkait dengan utang tadi, hanya utang modal saja. Adapun conggo, warang perenconggo ndai ndak dikuliah ke ana misalnya, oh itu nggak termasuk. Akhirnya cola wong conggo bekelola zakat, akhirnya reke seraan conggo, lain conggo modal. Zakat coba kayak ini. Jadi yang dihitung, yang dikeluarkan itu hanya conggo modal. Sedangkan conggo ndai hal-hal yang lain, maka tetap zakatkan dulu, sisanya itu yang kita pakai bayar utang tadi. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada banyak pertanyaan yang dititipkan oleh ibu-ibu. Yang pertama, bagaimanakah hukumnya jika kita membacakan surat Yasin terhadap mayat yang belum dimandikan atau deusala? Berbicara tentang membacakan Yasin atau membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah mati, yang harus kita perhatikan, bahkan dalam surah Yasin itu sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Nah, awak dikerawi mendai kalau waras tu mati, yang ada kita doakan. Yang ada kita doakan, ya. Itu yang dikerjakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada anjuran untuk membaca surah Yasin atau surah apa saja. Ya, kalau membaca Al-Quran pada umumnya silahkan, nggak menjadi masalah. Nggak mesti harus ngina domade. Di luar domade juga, dia harus tak baca Al-Quran, sanai-nai. Gitu. Lain ngina domade yang baca Quran. Ya, akhirnya watis mate itu sembah baca Quran. Nah, itu. Sanai-nai harus baca. Gitu. Made do maupun watis made kita baca Al-Quran. Surah Yasin dan surah-surah yang lainnya. Ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wallahu a'lam. Apakah yang berdosa itu hanya seorang istri, suami saja, atau juga sebaliknya? Dalam hal apa dulu?
Kalau yang pertanyaan pertama tadi yang ditanyakan, yang berdosa itu ya istri kalau diajak sama suaminya. Demikian juga sebaliknya. Kalau suami nggak mampu, nggak bisa memberikan, memenuhi kebutuhan istri, juga dia berdosa. Makanya kenapa para ulama itu banyak yang tidak menikah. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ilmu, takut hak istrinya terabaikan. Makanya kalau dikumpulkan oleh para ulama, ada namanya buku Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama jomblo. Nah, itu bukan 10, bukan 20, ratusan. Apa alasannya? Karena sudah sibuk belajar, sibuk berdakwah. Imam Nawawi itu dalam setiap hari, Imam Nawawi termasuk yang tidak menikah. Imam Nawawi Tanaon Senai 12 buku kepada 12 guru. 12 buku, bayangkan. Ndai sabune si tenang. Pantas dia beralasan tidak menikah. Itu belum waktu dia untuk ngajar. Bahkan Imam Nawawi pernah taina ketika dia mengalami penyakit ambeien. Doho di atas baskom, di bawahnya air, darah itu mengalir, netes sambil teh, dan mati karena itu. Itu sibuknya para ulama. Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tidak menikah. Nah, makanya kalau laki-laki itu sekiranya tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan batin, itu nggak boleh menikah. Bahkan hukumnya haram. Menikah itu berlaku padanya hukum yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kapan haram? Ya kalau akan menyia-nyiakan wanita, nggak boleh. Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi dia berdosa kalau tidak memberikan kebutuhan istri. Menggunakan cadar bagi seorang wanita itu bagaimana hukumnya? Ya hukumnya yang paling kuat menggunakan cadar itu sunnah. Sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW. Lain Nabi, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, pakai cadar. Bahkan cadar lainnya tadamada, lain tada ismadam buah, tutup semuanya dari atas sampai bawah. Kenapa demikian? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa harus bercadar? Karena wanita itu fitnah. Tahu nggak Nabi SAW? Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Ya. Wanita itu kalau berhadapan dengan wanita, sekuat apapun dan seteguh apapun seorang laki-laki akan lembek dia di hadapan wanita. Terfitnah. Dan awal fitnah itu dari mana? Kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan dari muka, dari wajah. Fitnah itu muncul melihat wajahnya cantik. Itu terfitnah dia. Kalau dari postur, muka hancur, konena postur bagus, tadi kan pahun tahun tanda. Tapi kalau body pas-pasan, gagah pahun, nah itu fitnah. Makanya di situ para ulama mengatakan, degu kau kene kani cadar. Tapi kalau nggak mau pakai, jangan dianggap itu sebuah kewajiban. Karena Nabi SAW yang boleh nampak dari wanita itu, semuanya wanita harus ditutup. Kecuali apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ibu-ibu, tumit itu wajib ditutup. Itu aurat yang wajib ditutup. Ketika kelihatan, awalip ake zaman ake lainer nututi ini meda, di eda. Wisir wangga di eda. Ini bahaya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka pantas sekarang ini generasi menghafal Al-Quran, rahafaz sejuznya akad 2 juz memboranais. Kenapa? Karena maksiat ini. Melihat wanita ini, aurat ini. Imam Syafi'i sekedar tanda edana wisi seorang wanita, nggak sengaja. Rusak hafalannya Imam Syafi'i. Rusak hafalannya. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada Waqi' guruku tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Waqi' menyarankan aku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asin. Cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku
maksiat. Makanya kenapa hafalan terganggu? Itu karena maksiat. Allah taala a'la wa a'lam. Bagaimana dengan wanita atau ibu yang tidak bisa memberikan ASI terhadap anaknya karena ada penyakit dan lain hal? Ya silahkan seperti tadi, cari solusi orang yang bisa menyusuinya. Usahakan yang menjadi nutrisi awal anak-anak itu ASI murni. Kalau sudah tidak ada sama sekali, ini di luar kemampuan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Termasuk konembe susu capiro tidak menjadi masalah. Tapi tetap nanti kita bina. Nah, itu ya. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tidak dapatkan kecuali dengan cara tersebut. Wallahu a'lam. Ini saya sudah pernah ditinggal nikah, bukan nikah ditinggal. Ditinggal nikah karena belum siap waktu kuliah. Ya jangan nikah lagi kuliah. Pulang kuliah dulu baru nikah. Setelah saya selesai kuliah, tapi nggak ada yang siap nikah. Tolong kasih solusinya. Gimana saya kasih solusinya kayak gini? Sudah pernah nikah, ditinggal nikah, artinya nggak jadi nikah pas kuliah. Setelah kuliah nggak kunjung datang jodohnya. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar diberikan pasangan yang baik. Pasangan yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia. Kemudian setelah berusaha dengan doa, lakukan. Termasuk, kata para ulama, termasuk, ini tolong diperhatikan, karena ndai mbojo dompu pada khususnya merasa sebuah aib kalau dosiwe menawarkan diri kepada laki-laki. Padahal di zaman Nabi pernah seorang wanita datang menawarkan diri kepada Nabi, kemudian Nabi menikahkan dengan laki-laki yang lainnya. Boleh wanita itu menawarkan diri, baik langsung maupun tidak, terang-terangan maupun tidak, boleh ya. Misalnya katakan saya ingin menjadi makmum orang seperti Anda, itu kiasan namanya ya. Atau bisa terang-terangan, kalau Anda siap, ya saya siap menjadi permaisurinya atau semisal bahasa-bahasa, tapi tanpa harus melalui pacaran dan semisalnya. Karena pacaran itu, ketahuilah, itu ta'aruf ala syaitan. Pintunya syaitan untuk menjerumuskan anak Adam itu lewat pacaran sebelum menikah. Silahkan pacaran, tapi nguri nikah. Sebelum nikah jangan. Jangan bermain-main dengan dunia pacaran. Karena dunia pacaran sebelum menikah, kata para ulama, dunianya syaitan. Dia nuntun jaga ya anaraun deh. Makanya heran para orang tua sekarang, jaga tuh Imam Cawam. Dia kaum jaga serigala kelaparan. Gak akan mungkin. Dia akan siap menerkam kapan saja dia punya kesempatan. Karena apa? Laki-laki itu dia dibuat condong kepada perempuan, seperti orang yang lapar condong kepada makanan. Ini yang harus kita perhatikan. Sebagaimana orang yang lapar, dia tidak akan alim di hadapan makanan, demikian juga seorang laki-laki tidak akan mampu alim di hadapan perempuan. Makanya ini titip rero anak sih domone selain mahram. Hati-hati. Ya, Allah taala a'la wa a'lam. Stop. Cukup? Ya. Masya Allah. Saya pernah mendengar kalau hamil di luar nikah dosa keduanya tidak diampuni. Lalu bagaimana pernikahan sah atau tidak dan status anak? Siapa yang mengatakan, yang berani mengatakan dosa tidak diampuni? Bukankah Allah yang mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a? Allah mengampuni seluruh dosa. Dosa yang tidak diampuni, Bapak Ibu dan mati Allah Subhanahu wa taala, itu dosa syirik. Wa amades la osi bendai. Kalau ndai berbuat syirik di dunia, kemudian ndai bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bes dosa syirik, dosa kendenta duan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah.
Di samping daerah akan dari Allah Azza wa Jal, daerah di hajur wadu. Ini syirik. Tawakal di hajur wadu. Ini syirik. Buat pengarama teroko pajara dan semisalnya di takda rencai dan semisalnya, ini syirik. Bergantung kepada benda-benda, ini syirik. Ini kalau dia mati, maka dia mati masuk neraka selama-lamanya kalau dia tidak bertobat. Adapun dosa karena dia pernah hamil di luar nikah, Allah akan ampuni dosanya kalau dia bertobat. Nah, terkait dengan status nikahnya sah apa tidak, memang terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan nikah dong warnai loko tidak sah. Waram gahi sah. Na usia kandungan si awamai upawura. Wa usir upawura ke atas tidak sah. Jelas ini? Ya. Ada yang mengatakan tidak sah. Nasawura, nasanai, dua naik tetap tidak sah. Dan ini lebih kuat pendapatnya. Kan nikah si bendai, maka dia berzina. Wajib nikah osenggori melahirkan. Osenggori-ganan kenikah. Karena tidak boleh bercampur antara mani yang halal dengan mani yang haram. Makanya ndai kadang untuk menutup malu di dunia, kenikah anare osenai loko. Tutup malu di dunia, tapi kita akan disingkap nanti di akhirat. Allah akan permalukan kita di hadapan makhluk, seluruh makhluk di akhirat kelak. Biar dipilih ndai, maja ini yang kento atau maja saat aki. Maja ini yang kento itu berat. Itu. Makanya sekali wali bagi para wali, anu kan gogi nikah anare, wasir usia nikah, anak ngawasir lamparero kan nikah, repot lah. Daripada kita nanggung dosa, nikahkan dan jangan dipersulit. Termasuk kang gonggi coi, KSC coi, ini mau persulit ini. Lain tadi nih karena muda zaman akeke, tak punya coi 100-200 juta, tena do epa nih. Coba dipermudah. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita yang diberkahi itu adalah yang paling mudah maharnya, laijan paling cerah, paling mudah, artinya sesuai dengan kemampuan laki-laki. Makanya nuntu si coire sok di wau domone, aina sok di mesivena, masuk di si mesivena pe selangi, itu sok di pemone, sabune kemampuan, baru dipertimbangkan. Ede gucarana nuntu coi. Karena bottom tidak di selama ke sok diulum sive sebenarnya coy masa 20 gram kemudian perabot rumah tangga rumah sekian ukurannya uang sekian acaranya begini begitu ngupa cow nih kalau bom sultan para pangeran. Nah ini yang menjadi penyakit. Makanya sok di domone ini bagi orang tua sok di kemampuan domone baik demaja or urim eselalo ternyata kemampuan domone amat dana kan maja dari coba beri. Nah ini perlu dipertimbangkan terutama untuk orang tua si perempuan. Allah taala ala wa alam. Wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Pertanyaan, bagaimana kalau laki-laki yang punya istri lebih dari satu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, 1. Sampai-sampai para ulama mengatakan hukum asal menikah itu harus 4. Kalau merasa tidak mampu baru 1. Sekarang 1 jadi hukum asalnya sekarang ini. Jadi kebanyakan tidak mampu. Tidak mampunya kenapa? Karena istrinya nggak setuju. Maka di sini bukan berarti tulang rusuknya ada 2 yang hilang. Enggak, jangan dipakai akal. Asalnya Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bukan istri kita dari tulang rusuk kita. Jelas ini? Jangan dipakai logika di sini. Kita memakai dalil.
Ya. Sehingga kalau 4 berarti ada 4 tulang rusuk yang hilang. Nah seperti itu, tetap tulang rusuknya sebagaimana penciptaannya. Nabi Adam yang hilang tulang rusuknya sebelah itu, 1. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Apakah hukumnya bid'ah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon jelaskan. Berkaitan dengan masalah bid'ah atau perkara baru dalam agama Islam, ini butuh waktu yang lama kita jelaskan. Yang jelas, melakukan setiap perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Cow makalamparawi suatu amalan watiwara perintah kau kai Nabi SAW, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nees kalamparawi agama ibadah, tanyakan dalilnya ada apa tidak. Warasi dalil tak kalamparawi sama, kalau tidak tinggalkan. Kalau kalamparawi simdai suatu amal ibadah tanpa dalil, maka ndai kerawi makin puata. Tiwara lu ukai. Makanya sok di au dalilna kalamparawi ake. Ya. Nah, dalil ini kalau dari Al-Qur'an atas pemahaman pemahaman dai atau pemahaman para sahabat. Kalau pemahaman para sahabat kita terima. Kalau hadis, kita perhatikan lagi hadisnya. Hadis ke derajat, kalau hadis ahad, wara derajat-derajatnya, tingkatannya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis do'if, ada hadis maudhu'. Hadis sahih, ini hadis yang benar. Hadis hasan, ini hadis yang diterima. Ya, ini tingkat kedua. Hadis yang ketiga, tingkat yang ketiga, do'if, lemah. Tidak boleh beramal dengan hadis lemah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian tingkatan paling awal, itu hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu ini nggak boleh dipakai sama sekali. Bahkan hadis palsu ini kalau kerawik pehe sebelum dai atau nguartai sebelum dai do kan hadis palsu. Apa Nabi SAW? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cow-cow mah berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja, maka silakan ambil tempatnya di neraka. Termasuk doma nguartai do kan hadis palsu, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW. Nggak boleh. Contoh hadis palsu, ya, utlubul ilma walau bisin, lau tana'ab ilmu kula ke negeri Cina. Demunai Nabi merbati negeri Cina. Ini contohnya. Akhirnya kayaknya hadis akhirnya loki muliakan pada itu Cina kak itu Cina kan butuh ilmu. Karena kau lau tana'ab ke Cina. Nabi ti pernah pengen itu. Dan Nabi ti batin Cina. Ya, karena negeri Cina itu baru-baru diketahui. Di zaman Nabi yang Nabi tahu hanya Rom wa Faris, Romawi dan Persia, atau Mesir, ya, atau Mesir dan juga Najd, Irak dan semisalnya. Adapun selain itu nggak ada. Tidak pernah tahu Cina dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Sudah cukup? Ya. Terakhir ya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya. Saya maafkan. Bagaimana dengan seorang suami yang selingkuh? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Berpisah atau bersabar? Kenapa harus selingkuh? Selingkuh itu bahasa kerennya. Bahasa buruknya zina. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa dia selingkuh? Alasannya apa? Alasannya apa? Maka disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan laki-laki untuk poligami. Baik pada selingkuh nih ibu-ibu. Daripada selingkuh kau penikan diri. Nah gitu. Atau mungkin ada faktor lainnya. Ini banyak maaf ibu-ibu. Baik dah selingkuh lahir amare kan tikar kegagap beki di rumah. Makanya ibu-ibu kalau losa saka kondangan lau nikah lau arisan dewan cukun tikar gagana pupur gin cuma tepere. Tapi aka uma entoin wau minaga ake wau gas. Kanir lombore kani sidis mbak nai sidis wali kani wali. Dek bune lu ana betah rahir ama di umah. Nah mungkin hal-hal seperti ini dilihat. Cari tahu sebabnya apa. Nah kalau sudah selingkuh, apakah kita harus cerai atau yang semisalnya? Harus pertimbangan matang-matang ibu-ibu. Karena harus kita pikirkan wara anan daitar wara lapon dikena sama. Kemudian
banyak hal, keretakan hubungan keluarga dan semisalnya. Ini butuh dipertimbangkan matang-matang. Tapi kalau sendai sudah mengingatkan, sudah suruh bertobat, tapi dia terus mendikerawi, maka langkah terbaik adalah minta untuk diceraikan. Karena nggak boleh tinggal bersama orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sedikit permintaan dari saya, berikan nasihat kepada kami bagaimana menjadi pemuda yang berbakti berbakti kepada orang tua dan menjadi pemuda yang dirindukan surga. Berbakti totalitas kepada orang tua dan menjadi pemuda yang dirindukan surga. Taib. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah wasiatkan kepada manusia tentang hak kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan capek, payah yang terus bertambah dari hari ke hari. Banyak ayat dan banyak hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia tentang ibunya, tentang orang tuanya, untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Sekalipun orang tua kita kafir, jangankan dia muslim, kafir sekalipun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang tidak aku berikan ilmu petunjuk kepadamu tentang hal itu, maka jangan kalian sekali-kali taati kedua orang tua kalian. Akan tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau pergauli mereka dengan baik di dunia. Dia kafir ini, apalagi dia muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Silahkan kalian ambil atau kalian abaikan. Ambil dengan mentaati dan berbakti kepada orang tua kita. Kita tinggalkan dengan kita durhaka kepada orang tua kita. Dan banyak hadis-hadis ancaman terhadap orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Kemudian ditanyakan, mana dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Pertama kali asyirku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kandenta doang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Maka saya katakan, saya nasihatkan, termasuk untuk diri saya pribadi, berbakti kepada orang tua, anak terutama anak laki-laki. Wa usira na'en domonege, dia punya kewajiban terhadap orang tuanya, punya hak orang tuanya terhadap dia, yang wajib dia lakukan, yang wajib dia penuhi. Berbakti kepada orang tuanya wajib, jangan menyusahkan orang tuanya. Demikian juga berbakti kepada orang tua, kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli warhamni wali walidayya kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan ampuni kedua orang tuaku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku di masa kecilku. Ini perintah kita. Dan dosa kepada orang tua itu dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita membentak mereka, jangankan kita menghardik mereka, jangankan kita memukul mereka, apalagi sampai membunuh mereka sebagaimana berita-berita di televisi sekarang. Iya dan billah, ini dosa besar yang paling besar. Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan kepada keduanya sekedar kau belum tua, atau kakak belum tua, PHU misalnya, itu dosa, itu durhaka. Apalagi yang lebih besar dari itu. Berbicara tentang orang tua butuh majelis khusus sebenarnya, karena begitu agung dan mulianya kedudukan orang tua, yang ternyata banyak anak yang mengabaikan, terutama laki-laki.
Domone tanggung jawab terhadap orang tua lebih dari segalanya, bahkan terhadap anak istrinya. Tapi kembotokan zaman akhirnya nedahap di wain labo bahagiakan orang tuanya. Nem perbe piti dom tua rahawu izin aka wirana. Ini keliru. Ini durhaka ini. Durhaka tanpa kita sadari. Ya. Ini uang kita, orang tua kita. Aukah Nabi SAW, anta wa maluka milkun li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu, milik orang tuamu. Ndai serumbun ndai, lo harta ndai, entau dom tuan ndai, tapi tidak sebaliknya. Kalau zaman akhir sebaliknya, entau dom tuan, entau anan, tapi entau anan entau dom tua. Keliru, ini kebalik. Seharusnya milik anan, bahkan badan kita ini milik orang tua kita. Makanya dalam hukum agama, hade siba ama dom tua anak tidak berlaku hukum kisos. Tiluan di hade amana. Tapi hade siba anak aman, nah di sini berlaku hukum kisos. Jelas ini? Itu dalam syariat Islam. Karena apa? Kita ini milik orang tua. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya? Maka bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang para pemuda terutama yang selalu merisaukan orang tua, termasuk kita keluyuran membuat apa? Orang tua itu gelisah memikirkan kita. Itu durhaka tanpa kita sadari. Maka mari anak-anak muda perhatikan, jangan sampai membuat risau orang tuanya. Kerisauan hatinya itu merupakan kedurhakaan yang kita lakukan pada orang tua kita. Tolong dijaga perasaan mereka. Jangan sampai mereka gelisah memikirkan kita. Kalau mereka larang kita keluar, tidak ada manfaatnya kita diam di rumah, kita berbakti pada orang tua, kita dapatkan pahala daripada kita keluyuran, kita mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan akibat yang buruk di dunia sebelum di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang Mada sampaikan ini bermanfaat. Dari jawaban-jawaban Mada sampaikan, Mada jawab sesuai dengan kadar dan kemampuan ilmu yang Mada miliki. Kalau ada hal-hal yang lebih atau yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari apa yang Mada sampaikan. Sekali wali, kalau waras kehari ili Mada yang kurang berkenan di hati tadoho, mohon dimaafkan. Dan Mada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada hal-hal yang keliru dari apa yang Mada sampaikan. Mudah-mudahan itu doh wati kapok untuk Mada kembali datang, berjumpa, bersua dengan itu doho di waktu dan kesempatan yang lain insyaallah taala. Sekali wali, mohon maaf atas segala kurangan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.